Sudah bisa ya, Pak? Kenapa, Bu? Sudah oke? Udah, Bu. Silakan, Bu. Oke, baiklah. Ini harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Jadi saya sambung dari yang minggu lalu nih. Oke, kiranya kita sebagai persekutuan yang terus belajar dan mengajar, saya coba mencari kata dasar ini karena saya pikir Patibulum ini luar biasa. Jadi kita belajar bersama-sama dari berbagai kitab. Sekarang Injil Lukas nih. Jadi ada satu kata bahasa Yunani yang bisa mewakili kita, itu kata mantanein. Mantanein itu bukan hanya memperoleh pengetahuan. Jadi dalam proses belajar bersama di Patibulum ini, kita bukan saja hanya memperoleh pengetahuan, tetapi kita juga memperoleh atau mencapai pengertian. Jadi pengertian itu dari sudut Alkitab, kita belajar mempunyai arti teologis, kristologis, yaitu belajar dari Allah untuk menggenapi kehendak Allah. Apalagi kita masuk Yerusalem ini bersama dengan Yesus. Waktu saya baca masuk Yerusalem kok hati saya getar-getir gitu loh. Kebayang ini masuk Yerusalem begitu. Jadi tujuan Yesus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi kerajaan Allah, dan kita adalah sebagai pengikut-pengikut Kristus yang juga akan menggenapi kehendak Allah di dalam kehidupan. Jadi harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus ini sebenarnya kata-kata atau tema ini sebenarnya diangkat pertama kali oleh seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Jadi ada satu buku Dietrich Bonhoeffer yang mengatakan harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Nah, pada malam hari ini kita akan coba melihat dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Saya minta kesediaan salah satu teman pada malam hari ini untuk membacakan. Lukas 9. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Saya yang baca ya, Bu. Ya, silakan. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke betul ya? Ya, benar, Pak. Betul ya? Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Terima kasih, Bu Lisya. Ya, terima kasih Pak Jarwo.
yang sudah membacakan untuk kita. Oke. Saya langsung aja perjalanan menuju Yerusalem yang saya katakan tadi bahwa waktu membaca ini getar-getir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perjalanan ke Yerusalem itu karena ada sesuatu dan sesuatu karya Allah akan dilakukan di sana, tetapi diawali dengan berbagai macam penderitaan dan Yesus sadar akan hal itu. Kemudian Yesus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya sebagai sebuah rencana yang ia sadari ada gitu. Nah, ini menuju kepada penderitaan dan kemuliaan. Jadi kemuliaan itu terjadi setelah ada penderitaan di dalam kehidupan. Saya selalu ingat bagian daripada firman Tuhan di Korintus 2 Korintus pasal 1 ayat 15 yang berkata bahwa penderitaan itu banyak tetapi penghiburan juga banyak begitu. Itu selalu ada di dalam ingatan saya sehingga tatkala berada pada pergumulan-pergumulan kehidupan yang banyak ya, saya tahu bahwa Tuhan juga akan menghibur banyak sekali sehingga itu sebanding gitu sehingga kita memperoleh kekuatan yang luar biasa begini. Kalau bicara tentang penderitaan, Yesus menderita untuk menyelamatkan kita manusia dan penderitaan Yesus itu berakhir dengan sebuah kemuliaan di mana ia naik dan terangkat ke sorga. Dan di Yerusalem ini dengan kesadaran penuh Yesus masuk ke sana. Nah, kalau kita baca pembacaan kita, kita tadi sudah dengar dengan jelas bahwa Yesus melewati Samaria. Itu adalah jalan yang paling pendek. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat peta, saya nggak tampilkan di sini, Bapak Ibu bisa lihat di belakang Alkitab atau bisa googling dan di sana akan bisa kita tahu, wah ternyata kalau muter-muter agak jauh, tetapi kalau dari Galilea menuju ke Yerusalem itu dekat melewati Samaria, daerah Samaria begitu. Nah, Yesus mengambil jalur terdekat, saya pikir bahwa pasti dengan tujuan ya, karena apa saja yang Yesus lakukan tuh nggak pernah tanpa tujuan atau sekedar melakukannya, tetapi ini dengan sebuah tujuan dan Yesus melewati daerah itu. Nah, kalau kita baca pembacaan firman kan tadi ada murid yang diutus ya untuk mendahului Yesus mempersiapkan tempat dalam perjalanan. Dan kita baca dari awal sampai pada pasal ini bahwa kehidupan Yesus itu selalu berada dalam perjalanan, pergi sana, pergi sini, lakukan ini, lakukan itu, dan kehidupan itu adalah sebuah perjalanan yang Yesus lalui. Nah, pada waktu melewati daerah orang Samaria, ternyata mereka menolak kehadiran Yesus. Saya coba cari tafsiran ya, mengapa mereka menolak Yesus. Apakah mereka sudah tahu bahwa dia itu adalah Yesus yang adalah anak Allah yang maha kuasa atau Mesias yang melakukan berbagai macam mujizat? Tetapi saya tidak mendapatkan itu. Yang saya dapatin adalah memang orang Samaria bermusuhan, bebuyutan dengan Yahudi. Gitu. Jadi kalau mau pergi ke Yerusalem, sudah selalu orang Samaria tahu bahwa ini Yahudi ini, gitu. Sehingga Yesus ditolak dalam perjalanan itu. Nah, orang Samaria itu siapa? Mereka adalah keturunan orang Israel yang tertinggal di Israel Utara dan kawin campur dengan pendatang. Jadi kerajaan Israel kan terpecah menjadi dua tuh. Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi waktu terpecah itu utara Yerobeam, kemudian yang selatan Rehabeam. Jadi kalau kerajaan selatan itu ada 2 suku di sana, kemudian kerajaan utara itu 10 suku, tapi yang luar biasa di selatan itu ada Yerusalem, Bait Allah. Kemudian di utara mereka kemudian membuat tempat-tempat penyembahan, patung-patung dan sebagainya ya, karena ada masalah politis gitu supaya orang utara jangan pergi ke selatan. Jadi raja di kerajaan utara tuh membuat segala sesuatu yang menarik, memikat mereka supaya mereka tidak pergi ke selatan dalam hal ini untuk beribadah, mempersembahkan korban di Yerusalem karena Yerusalem ada Bait Allah gitu. Nah, jadi orang Samaria adalah keturunan orang Israel yang tertinggal di utara dan mereka kawin campur dengan orang-orang asing. Dan ini tidak disukai oleh
orang-orang Yahudi. Mereka menganggap mereka tuh musuh. Luar biasa nih orang Yahudi ya. Jika tidak sama dengan mereka itu musuh. Dan sampai hari ini juga kan, jika orang tidak sependapat dengan kita nganggap mereka itu musuh. Itu terjadi ya pada saat itu. Jadi Samaria ini musuh orang Israel begitu, orang Yahudi. Jadi musuh yang luar biasa. Nah, kita belajar melihat pada waktu Yesus melewati itu dan mendapat atau mengalami penolakan, respon para murid nih luar biasa. Saya baca tuh sampai saya pikir kok sombong sekali ya para murid ini. Bisa dibandingkan dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 7 sampai 14 itu cerita Elia ya yang menurunkan api dari langit pada saat itu. Jadi mereka berkata kepada Yesus bahwa apa kami perlu minta, apa kami perlu lakukan itu. Waduh, padahal kemarin kalau cerita kemarin mengusir setan dari seorang yang sakit saya mereka nggak mampu gitu ya. Kalau baru kita kan pelajari ya mereka nggak mampu sampai orang lain yang mengusir setan tuh kemudian mereka mempertanyakan karena iri hati dan sebagainya. Nah kali ini mereka bersama dengan Yesus dan mereka katakan itu. Apa perlu kami minta api untuk menghanguskan Samaria ini? Wah luar biasa nih para murid ya. Oke saya lanjut dulu. Nah akhirnya saya berpikir kita perlu lihat sikap para murid di tengah masyarakat nih. Mereka telah mengikuti Yesus 3,5 tahun loh, gitu. Mereka belajar dari Yesus siang dan malam sebagai guru yang agung. Kalau minggu lalu refresh lagi bahwa Yesus sebagai guru yang agung itu kan tidak saja mengajarkan hal-hal rohani kan, tapi juga Yesus mengajarkan hal-hal lain dalam penghidupan para murid, misalnya cara menangkap ikan, gitu ya. Yesus mengajar mereka juga cara dalam hal pertanian, bidang pertanian di Yohanes 15. Jadi pengajaran Yesus ini betapa begitu holistik sekali di dalam kehidupan para murid. Jadi saya kalau baca ini saya pikir wow, jadi kalau ekonomi kreatif itu memang perlu ada. Dan perlu dipelajari, ternak lele itu perlu. Kalian promosi. Artinya bahwa kadang-kadang kan kita berpikir mimbar itu hanya di dalam gereja. Kita lupa bahwa mimbar itu harus juga kita bawa keluar di pinggir pantai, di kebun, atau di tepi, di pinggir kolam lele, atau di mana saja gitu loh. Jadi saya jadi belajar sih sebenarnya dari Patibulum yang kemarin dan disambung dengan hari ini. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat sikap para murid di tengah masyarakat ini. Khususnya dalam kehidupan Samaria tadi ya. Jadi mereka eksklusif sekali para murid nih ya. Padahal Yesus tidak begitu. Mereka nih sudah ikut Yesus tapi mereka berbeda sekali dengan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus mau gitu. Sementara perjalanan hidup Yesus ini kan melakukan kehendak Bapanya. Jadi saya mau katakan mereka tuh eksklusif. Terus balas dendam tuh. Sikap balas dendam tuh. Kalau mereka tolak kami, apa yang kami harus lakukan gitu. Padahal Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang baru sekali di dalam hidup mereka, yaitu memaafkan dan mengampuni. Maka Yesus melarang mereka kan pada saat itu dengan pikiran-pikiran mereka yang negatif terhadap orang Samaria yang menolak Yesus. Yesus sedang mengajar mereka karena mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang menuju ke Yerusalem dan banyak sekali penolakan, penderitaan yang justru dia hadapi dan akan alami dengan sadar gitu. Jadi balas dendam ini. Balas dendam, kemudian mereka belum memahami misi kerajaan Allah karena misi kerajaan Allah itu membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dan sebagainya. Itu tidak dipahami oleh para murid ya. Dalam perjalanan kan mereka selalu menunggu, oh ada seorang yang berkuasa, yang kuat, yang hebat, kemudian menjadi rival bagi musuh-musuh mereka. Nah mereka tuh lupa bahwa dalam perjalanan mereka lupa dan tidak mengerti apa yang dilakukan Yesus dalam menyembuhkan, memulihkan, berdamai, dan sebagainya dengan orang-orang yang dijumpainya. Jadi pembelajaran ini kayaknya belum nyangkut nih di murid-murid. Kemudian mereka memiliki prasangka rasial tadi dengan kehidupan orang-orang Samaria pada saat itu. Jadi ini sampai pada saat Yesus datang pun tetap Samaria jadi musuh gitu. Padahal Yesus sudah berulang-ulang bilang tentang memaafkan, mengampuni musuh. Kalau ada yang tampar pipi kanan berilah pipi kirimu. Saya pikir
pembelajaran ini sudah banyak sekali Yesus katakan, tetapi pada waktu Yesus hendak masuk ke Yerusalem, bukti bahwa ternyata mereka punya pengetahuan, tetapi mereka tidak punya pengertian dengan dalam untuk memaknai di dalam kehidupan. Makanya saya katakan tadi, kita belajar untuk memperoleh pengetahuan lewat patibulum, tetapi kiranya lewat pengetahuan itu kita dapat pengertian untuk melakukannya dengan hikmat Tuhan. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, Yesus menghadapi murid dengan beragam karakter. Jadi waktu lihat begitu kan luar biasa ya. Yesus mengajari mereka lagi tentang tidak membalas dendam atau tidak melampiaskan kekecewaan dan sakit hati. Jadi saya coba melihat Yesus menghadapi murid dengan beragam karakter nih. Karakter yang belum berkembang nih, Yohanes pemarah dan enggan mengasihi orang Samaria. Kemudian ada karakter bersifat impulsif, terburu nafsu seperti Petrus pernah lompat ke laut itu pada waktu dia lihat Yesus. Kemudian Petrus pernah juga memotong telinga hamba imam besar Malkus gitu. Kemudian saya juga melihat tentang berprasangka sehingga sulit mengerti kebenaran firman, dan yang keempat tidak tetap, ragu-ragu, tetapi mereka mengikuti Yesus terus. Jadi meskipun ragu-ragu ya tetap ikut terus sampai Yesus akhirnya disalib. Oke. Lewat apa yang saya sampaikan ini dan juga lewat pembelajaran kita sebelumnya, kira-kira apa yang saudara-saudari pikirkan tentang perjalanan hidup dan mati Yesus? Tema pada malam hari ini kan dimulai dari pasal 9, mengawali Yesus masuk ke Yerusalem. Sebelumnya kan kita belajar Yesus di Galilea dan Yesus melakukan banyak sekali hal yang kita pelajari. Teman-teman yang ikut patibulum nih saya lihat nggak absen-absen nih soalnya. Berarti waduh sudah dapat satu pemahaman yang dibangun sampai di pasal 9. Kemudian masuk ke Yerusalem yang saya katakan Yesus sedang masuk dalam sebuah penderitaan tetapi akan memperoleh kemuliaan. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang perjalanan ini? Adakah yang mau sharing? Sebelum saya lanjut. Dari pasal 1 sampai pasal 8. Mari Bapak Ibu yang mau sharing silakan. Atau apa yang Bapak Ibu dapatkan? Enggak apa-apa, apa saja. Yang Bapak Ibu dapatkan dari pasal 1 sampai pasal 8 sebelum kita masuk ke Yerusalem nih, karena spesial nih. Yerusalem, ada banyak hal yang terjadi di sana. Saya. Oke, silakan Kak Sita. Silakan Kak Sita. Ya, ini yang saya pikirkan selama ini kan saya nggak tahu ya kalau murid-murid Yesus itu ternyata seperti itu, memiliki seperti kita inilah pemarah dan balas dendam. Nah, selama dalam perjalanan Yesus Kristus sampai disalib, mereka masih juga seperti itu sampai siapa tuh Petrus yang memotong telinga waktu saat Yesus mau ditangkap. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi semua murid-muridnya itu kan berat juga, ada 12 murid menghadapi seperti itu, bagaimana Ibu? Oke. Kita malah bertanya. Gak apa-apa, pertanyaan di malah belakang. nanya. Nanti di belakang, saya jawab. Silakan Bu Lisa. Oke. Karena Yesus itu Tuhan, jangankan 12, kita semua saya dihadapi dengan cara yang luar biasa. Oke, tetapi lewat pertanyaan ini saya berpikir memang bahwa kehidupan Yesus itu sebuah perjalanan dengan para murid, dan murid-murid Yesus seperti Ibu Sita tadi katakan bahwa pemarah, suka tersinggung, suka balas dendam. Kadang-kadang kita salah berpikir terhadap para murid gitu. Mereka juga manusia biasa seperti kita gitu. Tatkala Yesus bisa menerima kita, sebenarnya kalau refleksinya bagaimana kita menerima orang lain dalam perjalanan ini, bagaimana kita buka ruang kepada setiap orang untuk dia melayani dalam kekurangan dan kelebihannya.
Jadi maksud saya pembelajaran ini juga mengajar saya bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia itu punya kelemahan dan kekurangan dan kelebihan. Tetapi jangan kita memakai itu menjadi topeng kan. Namanya juga manusia, kekurangan, penuh dosa gitu. Kita tidak memakai itu menjadi topeng untuk terus melakukan kesalahan. Oke, terima kasih Kak Sita. Bapak Ibu ada supaya saya mau lanjut? Pak Jarwo kali Pak. Biar ada penghubung Pak. Lanjut dulu Bu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya memasuki di model orang-orang yang datang kepada Yesus dan hendak mengikut Dia. Itu saya judulnya model. Kenapa? Supaya saya juga bisa berkaca di situ. Nah, yang pertama, model pertama itu seseorang yang mau mengikut Tuhan kemana saja. Jadi dia katakan dia mau mengikut Tuhan. Itu di dalam ayatnya yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Begitu. Ini suatu penyerahan nih kelihatannya. Tuhan, saya mau nih ikut engkau. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Gitu. Terus respon Yesus nih. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya pikir Yesus tahu hatinya ternyata. Kalau kita kan, luar biasa, ada seseorang yang berkata, aku mau jadi pegiat atau aku mau mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi seumur hidup kita, hidupku. Pasti respon kita, wih luar biasa, keren banget. Tetapi apa respon Yesus? Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksud Yesus bahwa dalam mengikuti Yesus itu ada konsekuensinya. Maksud Yesus bahwa dalam mengikuti Yesus mungkin kondisinya minim tadi. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Mungkin fasilitas tidak bagus, tidak begitu bagus ya. Kalau di kota-kota saya ngomong begini susah ya, susah dalam arti bahwa ya fasilitas harus ada dong dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah pedalaman, nah ini nih fasilitas minim, konsekuensinya besar sekali gitu. Jauh dari transportasi dan komunikasi dan sebagainya itu, waduh luar biasa sepi gitu. Tetapi yang ketiga, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, juga menyangkut mobilitas yang tinggi. Artinya bahwa Yesus bersama dengan para murid atau orang-orang yang mengikutinya siap pergi kemana saja untuk mengkabarkan Injil. Siap dengan waktu apa saja untuk mengikut Dia. Jadi model pertama ini yang Yesus sampaikan ini adalah mengikuti Yesus dengan konsekuensi, fasilitas minim, kondisi mungkin minim, mobilitas yang tinggi. Apakah kita atau seseorang itu tetap mengikuti Yesus? Saya baca di sini, saya tidak melihat kemudian dia pergi mengikuti Yesus. Saya nggak lihat itu. Jadi saya nggak tahu dia ikut atau enggak nih. Setelah Yesus katakan itu, dia ikut enggak ya? Sebetulnya bisa menjadi pertanyaan penolong, Bu. Apa yang diduga oleh Yesus motivasi orang itu sehingga Yesus menjawab begitu ya, Bu? Ya. Kan orang itu kemungkinan melihat bahwa Yesus itu sangat istimewa gitu kan, terkenal gitu, terus murid-muridnya juga eksklusif gitu kan. Jadi mengikut Dia mungkin juga bisa menikmati eksklusivisme itu. Jangan-jangan malah mendapatkan privilege yang tidak didapatkan orang lain dari tempat lain gitu. Keren ya. Menikmati fasilitas gitu kan. Jangan-jangan pikirannya seperti itu. Banyak orang ingin menjadi Kristen karena alasan-alasan itu kan, Bu. Ya, betul. Coba kalau waktu itu ngomongnya ke Yesus dijawab gini kali ya. Iya. Konsekuensi kemudian dan sebagainya, orang mulai mikir, aku ikut atau enggak. Dan ini sesuatu yang bagi saya penting ya. Ini adalah sebuah kejujuran dalam perjalanan mengikuti Yesus, dan Yesus katakan itu. Sehingga saya mencoba cari orang ini
ikut apa enggak, atau dia katakan ya udah aku nggak ikut nih karena berat bagi aku. Tapi ini menjadi satu refleksi bagi kita pada malam hari ini. Ada model yang pertama. Kemudian yang kedua, model kedua, bersedia mengikuti Yesus dengan syarat menguburkan ayahnya dulu. Itu di dalam ayatnya yang ke-59 ya. Nah, saya baca di berbagai tafsiran yang mengatakan bahwa bisa saja ayahnya pada saat itu meninggal, sementara di daerah Palestina dan juga di daerah Arab pada saat itu, Timur Tengah, daerahnya panas sehingga orang yang meninggal itu harus cepat-cepat dimakamkan. Ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa pada waktu dia berkata seperti ini sebenarnya bisa saja ayahnya itu belum meninggal. Jadi dia nunggu gitu, nanti kalau ayah aku sudah mati, aku sudah makamkan dulu, baru aku ikut. Nah, model yang kedua ini seringkali kita juga dengar, tunggu dulu ya, nanti kalau sudah pensiun. Tunggu dulu ya, nanti kalau sudah nggak sibuk lagi lah. Tunggu dulu ya. Jadi nanti kalau sudah tua. Makanya ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Oke, jadi ini dia menunggu dulu. Sampai pada waktu tertentu, kapan? Ya nggak ada yang tahu gitu. Tetapi ada satu proses menunggu. Jadi itu model yang kedua. Nanti dulu. Gitu. Udah jadi makan. Oke. Ajar. Ya oke. Kemudian saya lanjut di model yang ketiga. Saya diantari minum sama Bu Linda. Oke, terima kasih Bu Linda. Di model yang ketiga itu bersedia mengikuti Yesus, tetapi minta izin pamitan dengan keluarga. Ini sebenarnya baik ya. Betul nih. Etikanya begitu. Masa pergi nggak minta izin? Kan minta izin dulu. Tetapi respon Yesus nih. Setiap orang yang siap membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak bagi aku. Jadi artinya bahwa kalau orang bajak tuh lihat ke belakang kan garisnya nggak lurus. Sehingga saya mau katakan karyanya tuh tidak rapi, hatinya bercabang di dalam perjalanan mengikuti Yesus. Jadi kalau dalam perjalanan mengikuti Yesus ya ikut ke depan, ikut Yesus, melihat Yesus sebagai pemimpin atau sebagai guru. Nah, ini model yang ketiga yang mau saya sampaikan lewat hal mengikuti Yesus pada malam hari ini. Waktu Yesus hendak masuk ke Yerusalem, hal-hal yang terjadi di Yerusalem biasanya yang perubahan ini sangat menarik untuk kita bahas pada Patibulum yang berikut. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Kita silakan berdiskusi. Saya serahkan ke Pak Jarwo. Terima kasih Bu Luisa. Bapak Ibu sekalian, cukup singkat, cukup sederhana, tapi cukup jelas. Namun demikian, apabila ingin bermaksud lebih memperjelas, dengan bertanya, dengan sharing, dipersilakan. Bang Dapot, mana Bang Dapot? Oh, itu dia. Halo Bang Dapot. Jarwo. Bagaimana? Sudah siap? Daftar dulu, yang lain dulu. Oke. Ya, bentar lagi nanti. Ya, di kopi. Mari Bapak Ibu, Bu Susana. Ibu hendak mengajukan pertanyaan? Kalau dibaca gini, ngikut Yesus itu benar-benar perlu seperti tidak boleh keluarga mau pergi, dalam hati kita kan mana ada kita pergi tanpa pamit dari orang tua atau dari keluarga, ya terlek tapi visur gitu ya. Iya. Gimana menurut Ibu Luisa? Benar kayak gitu atau hanya merupakan kiasan?
Bu Lisia silakan. Bu Lisia bisa mendengar Bu Susan dengan baik. Saya tadi putus-putus sih, tapi akhirnya saya bisa. Pak Jarod, Ya, Syarat Gimana, Bu? syarat mengikuti Yesus itu sangat sangat keras, sangat benar-benar mau mengorbankan diri gitu, benar-benar menyingkirkan kepentingan diri sendiri, menyingkirkan kepentingan keluarga. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Iya. Tuhan? Bu Lisia bisa dengar Bu Susan dengan baik. kurang Pak. Oh, saya tadi juga, tapi saya bisa menangkap maksud Bu Susana. Saya ulangi pertanyaannya begini, Bu. Bahwa mengikut Yesus itu syaratnya sangat keras. Bahwa kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Bahkan harus menyingkirkan kepentingan, termasuk keperluan dengan keluarga. Begitu ya, Bu Susana? Begitu, Bu Lisia? Ya, baik. Silakan, Bu Lisia. Terima kasih Bu Susana untuk pertanyaannya. Kalau kita melihat model yang kedua yang tentang menguburkan ayah, orang tua, bab ayah, itu sebenarnya Yesus sedang berbicara. Putus-putus suaranya ya. Iya. Bu Lisia, Chris ya. Suaranya Chris ya, putus-putus. Pak Jarwo. Ya? Bu Iya. Lisia Chris. Bu Lisia. Di sini sedang hujan. Oh, pantesan. Bu, Oh boleh iya, diulang makanya pelan-pelan karena putus-putus suaranya. tidak terdengar. Saya saja tidak bisa mendengar jawabannya tadi. Silakan, Bu. Ya. Oke, bisa terdengar ya. Sekarang sudah, Bu. Silakan, Bu. Oke. Saya matikan kamera ya. Oke. Mungkin itu akan menolong, Bu. Ikut Yesus. Ya. Kalau kita lihat apa yang Yesus sampaikan, mengikuti Yesus bukan berarti bahwa keluarga itu tidak penting. Karena keluarga itu sangat penting bagi Yesus. Yang dimaksudkan Yesus tadi bukan ayah atau menguburkan orang tua tidak penting, bukan minta izin kepada keluarga tidak penting. Menurut saya itu sesuatu yang penting, itu kehidupan etika Kristiani yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Tetapi dalam hal yang disampaikan tadi, itu sedang berbicara tentang seseorang yang menunda-nunda untuk mengikut Tuhan, gitu. Yang tidak merespon dengan baik panggilan Tuhan. Jadi tidak mempergunakan waktu kehidupannya dengan baik, dengan merespon apa yang Tuhan katakan. Itu sih sebenarnya, Bu. Iya, jadi arti yang dimasukin di dalam ayat 24 dan ayat itu bukan 24, ayat mana nih? Iya. Ayat 60 ya sama ayat 62 itu kiasan, jadi ya kiasan bukan letterlek ya. Iya, benar Bu, benar. Benar, Bu. Kejadiannya bisa jadi benar begitu, Bu. Jadi bukan kiasan, bukan perumpamaan kejadiannya, tetapi yang dipermasalahkan Yesus itu bukan hal bapaknya atau keluarganya itu, tetapi motivasi orang itu yang ya masih menunda gitu loh. Harusnya kan kalau maksud memang, saya bukan letterlek tapi figurelek. Iya Bu, iya kayak gitu. Ibu punya istilah yang lebih baik. Betul, Iya, Bu Susana. Benar. Benar Bu, begitu Bu. Seperti membajak itu kan, itu ilustrasi sebenarnya. Ya. Membajak, menoleh ke belakang, itu ilustrasi. Iya.
Ya, Terima makanya kasih, Bu saya Susana. katakan kan orang yang membaca tapi menoleh ke belakang kan dia melakukan pelayanan atau karya dalam perjalanan ikut Tuhan tuh nggak 100%, tidak lurus begitu, bengkok-bengkok seperti ilustrasi dari membajak dan menoleh, pasti garis yang dibuat itu nggak lurus gitu. Jadi itu ilustrasi kalau itu. Iya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Bu Susana, terima kasih Bu Luisa. Bu Luisa, di chat ada pertanyaan dari Bu Pani, yang dari Bu Yudi nanti dulu ya Bu ya. Mau tanya, mengikut Yesus itu punya konsekuensi pikul salib, menyangkal diri. Tapi ada teologi ikut Yesus kaya, berhasil, sehat, dan lain-lain. Pertanyaan saya, mengikut Yesus tapi miskin, nggak punya apa-apa, asal cukup makan dan minum. Yang mana yang ikut Yesus secara murni? Kalau ikut Yesus pasti harapan orang ingin selamat masuk surga. Apakah itu tanda tidak tulus? Atau seperti apa yang benar? Ada pula pendapat ikut Yesus harus bersaksi. Ujungnya penistaan agama, seperti banyaknya orang masuk Kristen. Bisa dipahami, Bu? Tulisannya nggak ada titik komanya, saya bingung memutusnya. Nggak apa-apa, saya coba menjelaskan ya. Ya, Bu. Coba memberi komentar dari Ya. pertanyaan yang ada, semoga menjawab. Jadi mengikuti Yesus memikul salib. Salib siapa? Salib sendiri kan? Salib sendiri. Jangan kita berpikir kita pikul salib Tuhan. Kita nggak pernah bisa pikul salib Tuhan. Yang kita pikir tuh salib kita sendiri. Misalnya, saya sebagai seorang ibu punya 4 orang anak. Pergumulan anak-anak saya itu salib saya. Atau ada di dalam tengah pelayanan yaitu salib saya gitu. Jadi bukan kita memikul salib Yesus, kita pikul salib kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah bisa pikul salib Yesus. Salib Tuhan, kita pikul salib kita, memikul salib kita masing-masing gitu. Dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Kemudian mengikuti Yesus, apakah harus kaya atau miskin gitu kira-kira ya. Mengikuti ada satu teologi adalah teologi kemakmuran dan kita tidak berada di bawah teologi itu. Sudah namanya juga salib kan. Nah, teologi kemakmuran itu bahwa mengikut Yesus harus kaya, harus sehat, harus berhasil gitu. Kalau mengikuti Yesus miskin, tidak berhasil, menderita, dianggap itu ada dosa. Jadi ada memang teologi hilang lagi ya. Freeze lagi. Ya, Bu. Freeze. hilang ya. Bu Luisa tadi freeze. Sorry ya Bapak Ibu. Iya, Bu, silakan, Bu. Iya, ya. Saya ulangi ya. Aduh, minta maaf Bapak Ibu. Ini jaringan kurang bagus karena hujan. Di stop aja Jadi, videonya, Bu. Videonya ditutup ada aja, Bu. Freeze lagi. Videonya ditutup, Ibu Luisa. Iya. Kiri di belakang teologi. Apa? Bisa Bapak Ibu? Kasihan. Ibu Luisa. Suara saya bisa dengar Bapak? Kedengaran sih, Bu, tapi putus-putus. Nah, sekarang freeze malah. Hilang. Memang sambungannya lagi jelek. Iya. Mental ya kelihatannya. Malah hilang. Ya, Hilang mental. timbul suaranya. Enggak, sekarang Bapak mental Ibu, malah. bisa jelas suara saya? Oke. Bu, baru sekarang saja hilang. Aduh. Oke, Bu. Sekarang udah lebih jelas, Bu. Oke. Ayo, Bu. Silakan, Bu. Ya, ini ya saya mau bicara tentang teologi kemakmuran, Bapak Ibu. Ya. Dalam teologi kemakmuran itu mengikut Yesus harus kaya, mengikut Yesus jadi pemimpin, jadi kepala bukan ekor. Bu, harus apa pasti, Bu? Gimana, Bapak? Harus apa pasti? Pasti Ya. Pak. Pasti ya. Iya. Pasti, ya. Jadi kalau misalnya orang Kristen tidak mengalami ini, itu
dianggap bahwa ada dosa. Hmm. Ini karena dosanya nih makanya sakit. Waduh, karena dosanya nih makanya miskin. Jadi seperti itu. Oke. Sedih ya. Kita tidak berada di bawah teologi itu ya. Hmm. Kita tidak berada di bawah teologi itu. Karena kita sebagai orang percaya kita yakin bahwa di dalam segala macam kondisi kehidupan ada Tuhan dengan kita. Makanya dalam suka duka kukan tetap tersenyum. Kan gitu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Itu kan mau menyatakan bahwa dalam kondisi apa saja kehidupan Kristen kita, kita percaya bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi Yesus tidak saja ada dalam keberhasilan, dalam kekayaan, kemakmuran. Wah, kalau kayak gitu repot dong. Ya kan? Wow, ternyata Yesus pilih kasih, diskriminasi. Tidak. Jadi dalam segala macam keadaan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak mengenal, tidak mengakui konsep teologi kemakmuran. Begitu, Ibu. Ya, Bu Pani, demikian yang dijelaskan. Pertanyaan Bu Yudi ternyata sangat berkaitan dengan kasus di Samaria tadi. Bu Yudi menanyakan gini, Bu. Di pasal 9 ayat 55, Yesus berpaling lalu memarahi mereka. Dalam beberapa naskah kuno ada kata-kata begini. Yesus berpaling lalu memarahi mereka dan berkata, "Kalian tidak tahu roh mana yang menguasai kalian. Sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan nyawa orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Itu diberi tanda gitu sama Bu Yudi. Mengapa perkataan Yesus itu ada di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi di beberapa Alkitab bahasa Inggris dan juga di terjemahan baru maupun terjemahan baru edisi 2 tidak ada. Itu ya Bu Yudi maksudnya ya? Oke. Mari Bu Liza. Ya, terima kasih Bu Yudi. Namanya juga terjemahan, Bu. Ya. Jadi karena terjemahan, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya di sehari-hari ya dipergunakan bahasa sehari-hari. Karena ini terjemahan. Jadi merujuk kepada terjemahan mana? Klinker atau King James Version atau terjemahan yang seperti apa? Di dalam terjemahan Alkitab itu ada satu kata yang memiliki beberapa macam pengertian gitu. Gitu, Bu. Sehingga bisa diterjemahkan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau saya membaca Alkitab juga, saya akan melihat berbagai terjemahan untuk menambah pengertian. Jadi bukan berarti yang satu benar, yang satu salah. Dalam terjemahan biasanya kata Yunani atau kata Ibrani itu memiliki pengertian ganda, Bu. Iya. Tapi Bu Lucia, yang ini bukan persoalan terjemahan kan? Kalimat itu hilang gitu, nggak ada gitu. Di Lukas nggak ada kalimat itu. Kalimat yang mana, Pak? Bisa. Yang menurut Bu Yudi di naskah kuno itu ada kata-kata begini. Yesus berpaling lalu memarahi mereka kan begitu kan, dan berkata, ini yang tidak ada. Kalian tidak tahu roh mana yang menguasai kalian. Sebab Anak Manusia tidak datang untuk membinasakan nyawa orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, di bis kata-kata itu ada gitu. Tapi di Lukas kan tidak ada, Bu. Lukas ini kan TB ya. Iya, benar. Yang kita pengen kita pegangin TB sekarang kan. Betul. Kenapa ya, Bu? Pak Jarwo, saya koreksi, bukan di bis. Bis nggak ada juga, bis konsisten dengan TB. Oh gitu. Yang dimaksud itu TSI. Di sana terjemahan ada sederhana. Terjemahan sederhana Indonesia, bukan BSI, bukan BIS, tapi TSI. Iya. Di sana ada ya Pak Gun, kata-kata itu ya Pak Gun? Ya, TSI lain. Iya. Itu memang bukan. Maaf Pak, saya pakai bisnya itu dari CD-nya LAI itu. Jadi saya copy dari situ. Jadi bukan yang baru, tapi nggak tahu mungkin itu lama ya. Saya pakai bis, saya pakai Alkitabnya itu dari dari CD yang saya beli di LAI. Jadi emang ada di bis.
Itu yang saya sampaikan tadi, Ibu. Ya, ya, Bahwa saya paham, Bu. Ya. mengerti ya. Oke, Ya. oke. Terima kasih, Bu Yudi. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu Yudi, terima kasih Bu Lucia, terima kasih Pak Gunawan. Bapak Ibu yang lain silakan. Kak Ferry mau nanya? Pak Jarwo? Belum Pak Jarwo, Kak belum. Mimi silakan Kak Mimi. Bu Ya. Mimi. Sorry saya ini ya Pak ya. Selamat malam Bu Lucia. Malam Kak Mimi. Seperti biasa nanti saya nggak enak soalnya saya lagi pakai earphone soalnya ibu saya takut terganggu dia lagi tidur ya. Gini Ibu, saya baca yang untuk Lukas 9 ayat 57. Sorry saya lupa bawa kacamata lagi. Nah ini kan ada 3 jenis sebenarnya 3 jenis. Ada 3 orang yang waktu itu yang pertama itu orangnya kan dengan keinginan sendiri ya Bu, dia pengen ngikut Tuhan ya. Tapi yang 2 orang yang lain itu diajak oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah yang saya baca tuh, saya merasa kok Tuhan kan udah tahu ya Bu, sebelum orang lain ngomong, pasti Tuhan sendiri udah tahu dong apa motivasi mereka itu ya, 3-tiganya ya Bu ya. Tanpa mereka ngomong pun Tuhan udah tahu gitu kan sebelumnya. Cuma yang saya lihat ini kebetulan saya lagi baca Matius ya Bu. Matius 7 ayat aduh mata saya kecil banget. Matius 7 ayat 18 itu hal mengikut Yesus juga. Cuma di sini saya temukan cuma ada 2 orang nih Bu. Yang satu jadi setelah saya bandingkan kelihatannya yang pertama itu adalah yang mengajukan diri untuk mengikuti Yesus. Kalau di Matius itu dia adalah seorang ahli Taurat. Jadi mungkin nggak heran ya Bu ya kalau Yesus udah tahu nih orang ahli Taurat dan pasti motivasinya nggak bener nih. Kayaknya ngikut aku tuh cuma untuk mungkin ada apa ya motivasi untuk tenar atau untuk biar terkenal gitu kan. Lebih terkenal lah kelihatannya gitu ya dianggap orang dia hebat gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu Bu karena saya melihat ada korelasinya antara Lukas 9 ayat 57 sama Matius 8 ayat berapa sih ini 18 sampai 19. Nah ya, Matius 19. Ya. Iya, ayat 19. Nah, itu aja saya lihat sih Bu ya. Cuma kan saya pikir kalau memang Tuhan mau ngajak orang dong pasti kan orang yang tepat ya Bu yang dia ajakan, nggak mungkin dong orang yang satu yang nyeleneh itu 2 orang tuh nyeleneh kan dia pasti tahu dong motivasi orang ini udah pasti nggak bener nih gitu loh. Tapi kenapa kok Tuhan ngajak gitu loh? Yang notabene dia udah tahu maksudnya hati mereka tuh dalam apapun dia udah tahu kedalaman hati manusia kan Bu ya. Itu aja saya lihat sih Bu, saya lihat ada hubungannya antara tapi kok yang di Matius itu cuma 2 ya Bu orangnya, yang satu yang nawarkan diri, yang satu lagi diajak Tuhan gitu. Yang di Lukas ada 3 gitu aja sih Bu. Saya mau pengen tahu. Cerita-cerita di Injil Sinoptik memang berkaitan gitu ya, punya referensi di tempat lain. Kita kan sedang belajar Lukas nih. Iya. Meskipun ada di padannya di Matius, jangan persoalan Matius dibawa ke sini dong. Jadi kita lagi bahas Lukas. Tetapi kalau soal menyamakan itu oke lah gitu. Iya. Enggak, saya cuma yang saya pertanyaan gini loh Bu, maksudnya kok Tuhan Yesus kan udah tahu kedalaman hati 3 orang itu ya. Kenapa dia ngajak kan itu loh maksud saya kok kenapa dia harus ngajak gitu loh nawar-nawarin diri gitu loh Pak Jarwo. Oke. Bu Lisa silakan. Ya, terima kasih Kak Mimi. Pertama kita belajar seperti Pak Jarwo katakan bahwa Injil Sinoptis itu kan sama-sama melihat dan saling melengkapi. Jadi kalau misalnya Lukas nggak cerita tetapi itu diceritakan oleh si Matius berarti itu saling melengkapi. Bukan satu benar, satu salah, atau dia lupa nih, bukan. Tetapi mereka saling melengkapi karena masing-masing bercerita dari versinya. Misalnya kan ada kecelakaan, saya melihat, kami melihat berbeda. Saya akan bilang, wow tadi kecelakaan itu sampai berdarah-darah loh. Kami bisa bilang, oh iya kepalanya bla bla bla. Jadi mereka masing-masing melihat dan menceritakan sesuai dengan apa yang mereka tangkap pada saat itu. Nah, kita juga perlu melihat bahwa kitab Injil Sinoptis ini mereka melihat bersama-sama dan waktu penulisan mereka kan berbeda-beda ya.
Dan kita kan pasti sudah belajar di awal. Nah, hal yang lain juga yang perlu saya sampaikan tentang benar Kak, kalau di Matius itu ahli Taurat ya, yang datang dan minta ikut gitu ya. Jadi model pertama saya lupa sampaikan tadi, kalau melihat di Matius memberikan informasi bahwa oh itu ahli Taurat itu gitu, yang ambil keputusan mau ikut Yesus. Kemudian Yesus berkata serigala dan sebagainya, anak manusia tidak punya tempat, itu tentang fasilitas yang minim fasilitas yang saya katakan tadi. Nah kemudian Yesus sudah tahu kenapa Yesus mau mengajak mereka. Nah kita perlu lihat bahwa ini kan Yesus sedang perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus sedang mengajarin para murid. Jadi ini kan ada orang-orang, di samping para murid ada orang-orang yang mau jadi murid nih. Mau join nih. Nah Yesus berbicara dan Yesus mengajak mereka karena sepanjang perjalanan kehidupan Yesus dan para murid, Yesus terus mengajar para murid lewat berbagai macam hal, termasuk lewat pemanggilan para murid-murid yang lain. Gitu. Jadi ini satu proses pelajaran yang penting sekali bagi para murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus bertanya, kemudian memberikan respon, dan pasti para murid saat itu mikir kan, kalau saya di situ kan saya jadi evaluasi diri, ini saya yang mana ini, kira-kira seperti itu. Tapi gini loh Bu, maksud saya tuh kan murid-murid itu udah ngikut ke Yesus tuh 3,5 tahun ya Bu ya, tapi kok banyak banget yang mereka istilahnya dalam tanda kutip dablek gitu ya, istilahnya susah gitu dikasih tahu sama Tuhan. Nah, jadi seperti dia dibikin perumpamaan gini, saya jadi berpikir Bu, seandainya saya hidup pada zaman Tuhan Yesus dulu kali ya, terus Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti ini, wah saya kalau misalnya jadi murid Tuhan Yesus nih Bu, misalnya saat itu, saya bingung nih orang ini mau ngomongnya apa sih, cuma mau nanya kan jadi malu, ntar dibilang udah tambah diomelin lagi sama Tuhan Yesus. Cuma saya pikir Tuhan itu tuh cara perumpamaan luar biasa gitu loh Bu, dan murid-muridnya pasti kan belum ngerti ini maksudnya Tuhan Yesus apa nih kan, ya kan, arti yang tersirat di itu di balik ini semua apa kan Tuhan Yesus, mereka belum ngerti ya, saya yakin tuh mereka nggak ngerti itu. Ya gimana menurut Ibu? Saya cuma berandai aja Bu. Firman Tuhan yang disampaikan Yesus zaman murid-murid dan zaman kita pada saat ini itu tidak pernah usang. Atau saya mau katakan bahwa baca ini saja jadi evaluasi pribadi. Oh, saya masih tunggu dulu. Artinya bahwa dari dulu sampai hari ini para murid seperti begitu deh, dan kita juga seperti itu. Makanya firman Tuhan ini disampaikan ke kita kan selalu segar kan, tidak usang dimakan waktu, selalu hidup, betul. Dan selalu bisa jadi evaluasi kita sebagai murid Tuhan. Iya betul Ibu, betul. Terima kasih Bu Lucia. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Lucia, terima kasih Pak Mimi. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Iki silakan. Pak Bibet juga ya. Pak Bibet tunggu ya. Pak Iki raise hand. Saya nggak perhatikan tadi. Silakan Pak Iki. Unmute dulu Pak Iki. Ya, sorry. Selamat malam. Malam Ibu Lucia. Malam Pak. Malam Pak Iki. Saya ngikutnya ini udah di tengah-tengah, jadi saya nggak dengar depan-depannya. Yang saya mulai dengar yang dari soal model pertama, kedua, dan ketiga tadi. Mungkin saya ingin menanggapi nih, bukan dari nggak pakai ayat sih ini, tapi maksud saya gini, saya lihatnya kalau misalnya mengikut Yesus, kan tadi katanya di model yang pertama mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa dengan mengikut Yesus dia akan mendapatkan sesuatu yang tapi saya pikir ada juga orang-orang yang memang benar-benar mau ikut Yesus gitu, dan dia terbawa dengan semangatnya, tapi yang dia jalan, tapi akhirnya dia jalan dengan semangat. Sementara kan biasa kita tahu semangat kan nggak lama tuh. Setelah semangat ada disiplin. Nah disiplin yang susah. Nah orang-orang yang begini mungkin
apa namanya, motivasinya sih ada dan mereka tulus, tapi mereka nggak kuat atau bukan mungkin nggak kuat, tapi mereka belum tahu bahwa ini bisa susah, bisa juga enggak mungkin gitu. Mungkin ada juga yang akan mengikut Yesus yang semuanya senang, Tuhan Yesus pakainya gitu, mungkin tuh bisa begitu, tapi banyak yang ngikut Yesus kemudian susah melulu. Nah, orang-orang yang kayak gini bisa jadi nggak kuat gitu. Jadi itu satu. Tapi juga saya lihat bahwa mungkin Tuhan Yesus juga kayak memberi apa pesan dulu bahwa ini nggak gampang loh ikut begini gitu. Ini susah gitu. Jangan anggap bahwa karena mengikut aku semuanya akan enak gitu. Saya pikir ada itunya juga gitu. Dan kemudian ada orang-orang yang saya pikir ya motivasi tinggi, disiplin kurang. Jadi mereka perlu dididik untuk disiplin. Kadang-kadang perlu ditunjukkan oleh Tuhan bahwa sebenarnya Anda itu bisa ikut sama saya. Kalau sampai udah mulai nggak kuat, nanti Tuhan ngomong bahwa, ayo terusin, ikut sama aku, temenin aku. Dan ada orang-orang yang kalau udah ketemu begitu, ya udah baru dia ikut. Ada juga yang akhirnya bilang, enggak, saya udah nggak kuat deh. Saya minta ampun, saya mundur aja deh. Apalagi kalau misalnya kenanya dengan keluarga gitu. Nah, ini kembali kalau soal keluarga. Kalau keluarga mungkin saya pikir, apakah Tuhan memperhatikan keluarga? Saya pikir iya. Tapi ada waktu-waktunya di mana mungkin soal prioritas kali ya. Bahwa prioritasnya keluarga belakangan gitu. Kelihatannya nggak enak gitu ini. Saya suka pakai analoginya kira-kira seperti ini. Polisi sama tentara. Polisi sama tentara kan punya keluarga juga. Tapi kalau udah datang tugas, ya itu keluarga harus tinggal gitu. Dan mereka pergi, apalagi misalnya tentara, mereka pergi dengan mereka tahu ada risikonya bahwa mereka nggak pulang. Tapi mereka harus pergi gitu. Kan komandannya nggak bilang ya sudahlah karena ada keluarga nggak usah ikut deh. Gitu. Nggak ada kalau udah kayak begitu kan. Itu maksud saya mungkin. Bahwa mungkin ada orang-orang yang harus dikuatkan sambil jalan atau diyakinkan bahwa sebenarnya emang nggak kuat sih itu untuk ikut kok. Mungkin gitu ya kalau menurut saya. Pak Igi, pertanyaannya apa? Enggak, saya cuma mau sharing aja ya Pak Igi, nanggapi ya. Nanggapi, oke. Ya. Terima kasih Pak Igi. Bu Lucia mau nanggapin Pak Igi? Iya, saya mau ini aja sih sharing juga Pak. Jadi ini tadi menyangkut keluarga dan mengikuti Yesus kan. Jadi di sini sebenarnya saya berpikir praktisnya bahwa tatkala kita mengikuti Yesus, jelas bahwa Yesus atau Tuhan itu ada di dalam menjadi fokus dan yang utama dalam hidup kita. Gitu. Kita taruh Tuhan itu di dalam hati kita, gitu kira-kira, menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tuhan yang menguasai, bukan keluarga atau bukan materi atau bukan pekerjaan begitu. Dengan kekuatan cinta Tuhan yang menguasai kita, maka dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perasaan, dengan perbuatan kita akan mewujudkan cinta kasih Tuhan lewat relasi dengan keluarga, pasangan, anak-anak, dan sebagainya. Jadi pusat kehidupan kita tuh Kristus. Betul. Gitu. Betul. Itu sih yang saya mau sampaikan. Jadi karena Kristus, jadi Kristus mengendalikan kita untuk mencintai keluarga gitu, mencintai pekerjaan gitu. Kristus yang mengendalikan. Kalau kita kan bilang nggak boleh cintain pekerjaan, ya cinta dong. Kalau nggak kita kerja nggak beres. Tetapi Tuhan menjadi fokus yang menolong kita mengasihi dengan cinta Tuhan. Kira-kira itu yang tentang keluarga. Kemudian yang tentang mengikut Tuhan itu susah banget, menderita. Saya hati-hati mengatakan ini karena orang Kristen yang baru bisa akhirnya mundur. Waduh, ikut Yesus susah, jadi orang Kristen itu susah, gak usah jadi orang Kristen deh begitu. Memang mengikut Tuhan tuh dengan persyaratan seperti yang sudah dikatakan di awal tadi,
kita ikut Tuhan tuh nggak bisa abu-abu, nggak bisa gray, hitam-hitam, putih-putih, gitu. Jadi ya ikut Tuhan, ya udah ikut Tuhan gitu, lurus, jangan seperti orang yang membajak menoleh ke belakang, kira-kira begitu. Nah, perjalanan ikut Tuhan itu penuh dengan pergumulan. Wong semua orang juga bergumul kok. Semua orang di dalam dunia ini juga menderita kan? Tidak, karena dunia telah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada istilah, dunianya orang Kristen tuh berbeda. Atau kan tidak. Buktinya pandemi COVID aja, mau orang Kristen, mau orang Hindu, mau orang Buddha, semuanya kena. Bisa punya kemungkinan untuk itu, kan gitu kan? Atau mau bilang kematian itu mau datang kepada siapa saja, nggak bilang, wah kalau orang Kristen nanti umurnya 90 tahun. Kan enggak, kita hidup dalam dunia yang sama, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan pergumulan. Bedanya, Tuhan itu menolong kita, menanggung beban kita. Itu aja. Jadi perbedaannya itu, Tuhan berjanji dan bahkan ngajak kita, kasih undangan lagi. Marilah padaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Wong Tuhan tahu kok kita beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku rendah hati dan sebagainya. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau baca itu kan mau ada pergumulan, persoalan, penderitaan, orang Kristen harus tahu bersama Tuhan, jiwanya tenang. Meskipun ada badai, ada kesulitan, ada masalah, ada penderitaan. Kristus itu jawabannya. Jadi berbeda dong kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Penderitaan bisa sama, bahkan kita mungkin bisa lebih besar. Tapi Kristus adalah kuncinya kan. Kita bisa bertahan hari ini kan karena Tuhan loh. Kalau enggak, nggak tahu kita jadi apa. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi maksud saya Yesus tuh membuat perbedaan dalam kehidupan dunia karena dia datang untuk menyelamatkan. Terima kasih Bu Lucia. Bedanya lagi Pak Iki, kalau orang Kristen selalu dapat tempat duduk di MRT. Itu bedanya Pak Iki. Oke, berikutnya Pak Bibit, silakan. Pak Gunawan sebentar ya Pak. Pak Bibit dulu ya Pak. Silakan Pak Bibit. Iya. Terima kasih Pak. Sebetulnya ya mirip-mirip yang barusan diutarakan, tapi saya juga ingin men-share pikiran saya ya. Itu yang disebut memikul salib tadi sebetulnya menurut saya sih bukan penderitaan ya, tetapi beban. Dan beban itu kan bukan berarti penderitaan. Beban itu yang harus kita pikul sebagai tanggung jawab ya. Jadi bukan identik dengan penderitaan kalau menurut saya ya, tapi satu tanggung jawab atau suatu hal yang harus dipikul, yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua, kalau mengikuti Kristus tadi, bukan patokan sebagai orang yang menderita, sengsara. Sebab di Alkitab banyak tertulis bahwa pengikut Kristus itu menderita. Memang zamannya Yesus ataupun murid-muridnya yang melanjutkan, itu kan memang zaman menderita ya, orang-orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh dan lain-lain. Sehingga seolah-olah orang Kristen itu harus menderita. Padahal Injil yang ditulis memang begitu. Jadi mengikut Kristus itu bukan patokan menderita. Tetapi mengikut Kristus juga tidak terlepas dari penderitaan. Dan penderitaan itu dikuatkan oleh baik penulis-penulis Alkitab seperti Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus itu ya. Dia menguatkan pengikut-pengikutnya supaya melihat ke depan, melihat kerajaan surga yang kita nggak usah komplain atau kecewa dan seterusnya, tapi kita menjadi pemenang. Kira-kira begitu bisa ditangkap ini. Oke, Bu Lisa, silakan Bu. Pak, saya mau baca Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi di sini jelas sekali bahwa
orang yang mau ikut Tuhan itu menyangkal diri dulu, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi kalau tadi Pak Bibit katakan memikul salib itu sebagai beban, ya oke, nggak salah. Atau memikul salib itu penderitaan, ya oke, juga tidak masalah. Karena ada orang yang mengikut Yesus, penderitaan ditolak keluarga, tidak diakui, bahkan ada yang hendak dibunuh. Itu juga terjadi pada zaman ini kan. Kalau kita dengar kesaksian teman-teman kita dari seberang, mereka ikut Yesus itu ternyata pengambilan keputusan itu berat sekali gitu. Betul, bukan Sampai menjadi patokan, Bu. Bukan ya, Pak. menjadi patokan bahwa Tidak mengikut patokan. Yesus menderita. Enggak, Pak. Tidak patokan. Tidak Karena patokan. Ya, Iya. karena penderitaan saya katakan begini, ada orang yang memikul beras 5 kilo berat sekali, tapi ada orang yang memikul beras 10 kilo nggak apa-apa. Iya. Jadi kembali lagi dari kita sendiri. Iya. Dalam perjalanan ikut Tuhan ini kan kita beda-beda. Iya. Jadi penderitaan atau beban yang kita hadapin sebagai pengikut Yesus itu saya yakin takarannya beda-beda untuk diri kita sendiri. Nah, makanya kan dalam ayat tadi memikul salibnya. Jadi bukan salib kita dalam perjalanan mengikuti Yesus. Ya, Itu Pak Bibit ya. Gitu Pak Bibit. Terima kasih. Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Saya mau ngasih sharing aja. Jadi kalau bahwa keluarga itu penting itu sangat jelas. Ketika Yesus di kayu salib, sebelum dia menghembuskan napasnya terakhir, satu hal yang tidak dilupakan dia adalah menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Jadi sudah jelas bahwa keluarga itu penting buat Yesus. Itu bisa, tadi Bu Lucy sudah menyinggung, hanya nambahkan saja. Kemudian saya lihat dari ayat 58 sampai 62 itu, ini adalah sepertinya panggilan khusus bahwa setiap orang memikul salib, itu sudah dijelaskan oleh Ibu Lucy tadi ya. Tetapi 58 sampai 62 itu khusus dalam pengertian orang yang mau mengikuti Yesus secara fisik, full dedication kayak kita zaman sekarang mungkin evangelis kali. Kualitas orang-orang seperti ini itu lain. Dia harus punya karakter seperti yang disebutkan tadi Bu Luisa. Taunya dari mana konteks ini ke arah sana? Karena kalau kita lihat ke bab 10, pasal 10, langsung bicara mengenai Yesus mengirim 72 orang di dalam konteks tersebut. Jadi, apakah semua pengikut Yesus itu ngikutin Yesus 24 jam sehari dalam pengertian fisikal gitu? Dalam Injil juga tidak. Kita tahu juga, misalkan Lazarus, Mary, Elizabeth, mereka juga orang-orang yang sangat dikasih Yesus, tapi tidak mengikuti Yesus kemana dia pergi. Mereka tetap tinggal di Betani. Jadi zaman sekarang pun sama. Bu Luisa dapat panggilan menjadi pendeta. Saya di rumah. Kami semua tetap memikul salib, salibnya masing-masing, tetapi panggilannya lain gitu. Tentu kalau yang dipanggil seperti Bu Luisa harus punya karakter yang lain. Kalau saya dipaksakan jadi Bu Luisa saat ini, mungkin mental setengah jalan gitu. Tetapi semua dikasih Yesus juga. Ini cuma pemikiran saja. Artinya Pak Jarwo toh tidak jadi evangelis ke Papua gitu ya. Saya dengar khotbah Jim, dia orang Amerika yang menginjili di Papua selama berpuluh-puluh tahun. Luar biasa sekali, dengernya aja seperti adventurous gitu. Ada sisi menyenangkannya, tapi wah luar biasa sekali gitu. Ya tentu Yesus akan meminta orang-orang tersebut lain gitu. Itu aja mungkin yang saya mau tambahkan. Terima kasih Pak Gunawan. Mari Bu Lucia, mau menanggapi
Apa yang disampaikan? Saya cuma mau mengulangi satu kata kunci yang disampaikan Pak Gunawan tadi, bahwa semua orang dikasihi dan dicintainya. Jadi dalam perjalanan mengikuti Yesus, bagaimanapun respon kita, komentar kita, Yesus tetap mengasihi dan mencintai kita. Jadi itu saja sih, saya merasa dicintai dan dikasihi. Terima kasih Pak Gunawan. Oke, Bapak Ibu yang lain, Bang Dapat sudah bisa mulai? Sudah jelas. Silakan. Kali ini sudah sudah jelas. Jelas Ya, ya. dari bicara tadi dengan perikop yang ini udah jelas. Ya. Ya. Oke, thank you Bang Dapat. Pak Yosef Huta Barat. Pak Oke. Jarwo, mungkin di Ya, chat Kak Ferry. ada pertanyaan. Pak Jarwo di chat ada pertanyaan tuh. Enggak, bukan. Ini bukan pertanyaan. Bu Pani merespon Pak Bibit tadi. Iya. Oke, thank you. Thank you Kak Ferry. Mari Bapak Ibu, kalau sudah jelas kita akhiri Patibulum di sini. Sudah jelas, kita tinggal melakukannya, Pak. Oh iya Bu, Patibulumnya selesai, prakteknya menyusul. Boleh ya? Bu Ria, silakan Bu Ria. Ya. Malam, Bu Lucia. Malam, Bu. Aku senang banget ketika Bu Lucia katakan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita, kita mencintai Tuhan. Ibu nggak tahu tuh? Hah? Ibu nggak tahu tuh selama ini? Dengerin dulu. Mas Jarwo, belum juga selesai aku bicara. Ayo, monggo Bu Ria. Aku senang, aku bilang, aku suka cita. Karena dengan kita mengaminkan itu tadi, Tuhan cinta kita, kita cinta Tuhan, kita mau mengikut Yesus, sehingga sekecil apapun dalam kehidupan kita, kita menyaksikan Dia. Kita hidup bersama dengan Tuhan yang harus kita saksikan, apapun itu bentuknya, karena pasti cerita kita atau kesaksian kita mengikut Yesus itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Ketika saya bergaul dengan warga sekitar yang bukan seiman, itu harus saya saksikan. Kalau saya itu cinta Tuhan, Tuhan cinta saya, kemudian kita menyaksikannya karena kita mengikut Dia. Jadi mereka bisa baca, mereka bisa tahu bahwa Ibu Ria pengikut Kristus, walaupun tidak bicara. Mereka tidak bicara, tetapi apa yang saya alami, itu saya betul-betul merasakan betapa Tuhan mencintai saya, dan saya mencintai Tuhan, sehingga sebagai pengikut Kristus, kita menyaksikannya buat semua orang, sekecil apapun itu. Itu yang saya mau beritahukan. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu Ria. Semoga menginspirasi kita semua untuk tidak ragu-ragu, bahkan bersemangat gitu ya, menyaksikan cintanya Tuhan bagi sekeliling. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Monang, apakah Pak Monang muncul hendak bertanya? Belum, Mas Jarwo, belum. Belum, Pak Monang. Mari Bapak Ibu, serius nih, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri Patibulumnya. Udah jelas Pak kali. Iya Bu. Udah iya. mantap. Udah jelas sih. Sebagai pengikut. Nama C ini nyonya. Nama C boleh nama C.
Iya, Silakan, Bu Ria, Pak yang Bibit. saya alami. Oh. Hah? Udah. Sudah, Bu Ria ternyata ya. Silakan, Bu Ria. Yang saya alami ketika kita menyaksikan juga, itu semua dipimpin oleh Tuhan, bukan dari kita sendiri. Sehingga kita punya perasaan, oh kok bisa begini ya, oh bisa begitu ya. Tapi saya yakin itu kuasa Roh Kudus yang menuntun saya, sehingga saya bisa menyaksikan seperti itu yang Tuhan mau. Jadi bukan diri sendiri. Saya sendiri juga bingung, kok bisa begini gitu. Itu aja. Itu Tuhan yang berkarya, bekerja. Jadi nggak usah takut, mengikuti Yesus bukan penderitaan, bukan beban. Itu malah sukacita lah. Makasih. Terima kasih, Bu Ria. Bang Maruli. Aku komen aja ya. Oh, silakan Kak Ferry. Silakan Kak Ferry. Ya, silakan. Tapi saya nggak buka video ya, takut Ya. engkau. Nggak apa-apa. Ya, itu tentang Markus 13 ayat 13. Itu dikatakan bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kalau saya melihatnya sih, perkataan Tuhan Yesus itu berlaku untuk saat itu. 2000 tahun kemudian ya, pada saat kita sekarang ini, perkataan itu sudah nggak relevan. Kenapa? Ya, masa kita mesti dibenci semua orang? Enggak lah. Karena Tuhan Yesus pun waktu kanak-kanak, toh dia disenangi semua orang, bukan dibenci, betul nggak? Jadi nggak mungkin lah sebagai orang Kristen masa kita mesti dibenci. Buat apa jadi orang Kristen kalau begitu? Oke, itu aja sih tanggapan saya. Thank you Pak Jarwo. Ya, Bu Lucia mau nanggapin. Silakan, Bu. Ya, persoalan benci itu perasaan-perasaan, Pak. Dan juga persoalan relasi kita dengan orang lain, kan begitu. Betul, setuju Bu. Kondisi pada saat itu memang para murid dan Yesus ucapkan ini karena dia ditolak loh. Makanya kalau kita membaca nanti ini perikop pembacaan kita, Yesus dari Galilea, dia juga ditolak di tempat asalnya, Nazaret. Kemudian Yesus masuk dari Galilea, Samaria, sampai ke Yerusalem. Injil, pergilah, jadikanlah semua bangsa, itu kan mulai dari Yudea, Samaria, Yerusalem, sampai ke ujung bumi kan, dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Jadi maksudnya bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi, ya pada saat ini ada yang membenci, ada juga yang tidak membenci kita kan. Kembali lagi dari bagaimana kita berelasi kepada dengan orang lain. Nah, kalau ini berbicara tentang membenci pada saat itu memang para murid Kristus, bahkan Yesus sendiri kan dibenci sampai akhirnya di kayu salib. Oke. Setuju Bu. Thank you Bu Luisa. Jelas. Bu Luisa mau nambahin sedikit. Saya tidak tahu kesetujuan Kak Ferry itu di mana gitu ya. Karena menurut saya ada satu hal yang Kak Ferry sorot yang menyamakan tadi lo kata-kata semua orang itu, sehingga kenyataannya sekarang kan nggak seperti itu gitu ya. Ya memang ada perbedaan kan. Ketika Yesus ngomong semua orang, bangsa-bangsa, itu lingkupnya kan lebih sempit gitu. Di sekeliling itu aja. Dibenci semua orang siapa? Orang Yahudi sebetulnya yang dimaksudkan kan. Dan bangsa-bangsa itu adalah orang Galilea, orang Samaria, orang Yudea dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang berbeda saat ini, ketika konteks lebih luas saat ini, semua itu punya pengertian yang bias, nggak seperti orang Yahudi itu. Kalau dibilang, masa iya sih kita dibenci semua orang? Enggak, jelas tidak. Tetapi bahwa karena nama Yesus kita menjadi dibenci orang, itu banyak dialami. Kita-kita yang hidup di lingkungan yang memang, nggak terlalu bermasalah dengan kekristenan kita, artinya lingkungan Kristen, lingkungan apa, ya nggak merasakan gitu. Dibenci itu bukan berarti wah dianiaya, tidak loh. Tetapi didiskriminasikan, dihilangkan hak-hak sosialnya, itu dibenci.
Itu banyak dialami orang Kristen. Bu Pani menambahin lagi sekarang di chat. Dihalang-halangi ibadahnya itu dibenci. Bahwa itu salib kita. Iya. Apakah itu tidak dikatakan menderita? Iya, itu menderita. Siapa sih yang mau dibegitukan gitu loh. Ada kok di lingkungan kecil, lingkungan RT gitu ya. Orang dipilih karena dikenal pribadinya bagus dan dipilih jadi RT. Tapi ada yang ngomong, aduh, tapi kan dia orang Kristen. Emang kenapa kalau RT orang Kristen? Pak Jarwo. Di banyak tempat dibuktikan bahwa RT Kristen jauh lebih baik daripada yang tidak Kristen. Tetapi kan itu kan gak enak kalau didengar gitu loh. Itu dibenci, iya. Itu menderita, iya gitu. Jadi nggak diartikan letterlock seperti itu gitu. Pengertian dasarnya itu tetap berlaku sampai sekarang itu. Mungkin gitu, Kak Ferry, Bu Lucia. Ya, bukan saja dibenci, tapi mungkin juga takut. Jadi benci dan takut itu kadang-kadang orang memilih seseorang Kristen menjadi pemimpin bukan karena dibenci, tapi karena takut. Itu ya. Jadi ya konteksnya seperti itu sih, sehingga kita jangan juga punya ketakutan bahwa jadi Kristen kemudian dibenci semua orang. Enggak sih. Kembali lagi kita membawa terang dan garam yang baik, saya pikir itu menjadi teladan, bahkan bisa saja kita disukai banyak orang. Seperti jemaat mula-mula kan. Jadi ada satu perubahan terjadi, Pak. Pada waktu muncul jemaat mula-mula, Alkitab katakan bahwa mereka disukai oleh banyak orang. Karena teladan dalam hal memberi dan berbagi itu. Iya. Terima kasih, Bu Baik, Lucia. Bu Lucia. Jelas. Ya. Terima kasih, Kak Terima kasih, Ferry. Bu Lucia. Terima kasih, Pak Jarwo. Ya, sama-sama, Pak. Mari, Bapak Ibu. Oke, saya serius. Kita bisa akhiri patibulum kita karena sudah pada jelas, ya. Ya, Pak Jarwo. Oh, Pak Monang. Silakan, Pak Monang. Ya, untuk ini kan ada perikop kita pada malam hari ini ada dua nih, dari Yesus dan orang Samaria sampai dengan hal mengikut Yesus. Maksudnya tindak lanjut dari patibulum kan nanti kita ada yang kita serap menjadi dasar untuk kita di kelanjutan kehidupan kita. Iya, iya. Nah, jadi kalau saya coba menyaring di sini, manakah yang memang harus kita tindak lanjuti? Dari yang pertama, kalau saya mengutip adalah penolakan Yesus itu sendiri, yang pertama. Yang kedua adalah perizinan yang ditanyakan oleh murid kepada Yesus, dan yang ketiga adalah jawaban Yesus atas perizinan yang mau dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di saat mereka mau menyatakan mengikut Yesus. Karena kalau jawaban dari Tuhan Yesus itu sendiri kan ya agak, kalau dihubungkan dengan kehidupan kita pada saat ini ya jujur agak-agak ekstrim kan gitu, bahwa yang mati menguburkan yang mati, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau misalnya melihat ke belakang dia akan ketinggalan atau tidak usah mengikut aku. Jadi apakah salah satu dari tiga itu, atau mungkin ada yang lain, atau keduanya, atau bahkan ketiganya? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya, Bu Lisa dan Pak Jarwo. Yang perlu ditindaklanjuti menurut Pak Monang. Betul, betul. Pak Monang sedang menyusun homiletik sebetulnya, meringkas, lalu membuat kata-kata kunci, lalu menanyakan apa itu yang perlu ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Monang. Bu Lucia silakan. Ya, pertama saya tadi coba menangkap pertanyaan Pak Monang tentang Yesus dan murid-murid di tengah kehidupan orang-orang Samaria. Saya mau lihat saja satu, Pak, Yesus itu tidak alergi dengan orang-orang yang bersih, gitu. Yesus tetap menjadi sahabat bagi siapapun
kata kuncinya karena dia mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Oke, kemudian model yang ditanya Pak Monang, kira-kira mana nih yang perlu? Kalau menurut saya semua hal itu perlu, Pak. Kalau dalam Alkitab, oke, bagaimana Pak? Enggak, bukan. Lanjut, Bu. Oke, jadi semua hal ini penting untuk menjadi satu refleksi bagi kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Bisa saja nih Pak, saya mengikut Tuhan, iya, tapi saya masih lihat-lihat ke belakang kan. Akhirnya apa yang saya lakukan tuh nggak benar. Bisa, atau saya mengikut Tuhan tetapi saya nggak fokus nih mengikut Tuhan, ikut-ikutan, sekedar aja ikut gitu. Tapi tanpa ada tujuan kan. Makanya orang bilang, oh ada orang Kristen KTP, KTP-nya aja yang Kristen. Dan kebakti, misalnya dalam mengikut Tuhan, dalam kebaktian kita online ini kan sebenarnya tantangan. Dan kadar kita sebagai orang Kristen sebenarnya teruji. Dan kita sendiri bisa menentukan, saya Kristen seperti apa sih di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi menurut saya semua hal ini penting bagi kita untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena tentu ada maksud dan tujuan sehingga Lukas menulis ini. Kembali lagi kita tahu bahwa latar belakangnya Lukas menuliskan kepada Bapak Theophilus. Pasti Lukas punya maksud dalam bagian ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Lisa. Demikian, Pak Monang. Terima kasih, Pak Jarwo. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Pak Monang. Mari, Bapak-Bapak, Ibu. Atau Pak Steven ingin berbagi? Oh, tidak. Pak Steven, guru kehidupan. Ini Pak Narto baru masuk pas kita udah mau bubar. Mari Bapak Ibu, Ibu Sri Hidayat, ada yang ditanyakan? Ada komen di chat Pak Jarwo. Internet saya kurang bagus. Oke. Bu Lisa, ada pertanyaan dari Kak Ratna yang terkasih. Mengikut Yesus lebih merupakan a state of being daripada a state of mind. Respon Yesus atas 3 orang yang mau mengikutnya menjelaskan hal itu. Apakah kira-kira pengertian saya benar? Silakan Bu Lisa. Ya, apa yang disampaikan Kak Ratna benar, karena kita mengikuti Yesus kan kita menjadi seperti Yesus kan. Namanya juga murid dan guru. Minggu lalu kan saya jelaskan tentang relasi ya. Relasi antara guru dan guru yang agung dengan murid. Yesus memberikan berbagai macam teladan, termasuk di Samaria ini kan Yesus kasih teladan. Untuk bagaimana para murid mencintai orang Samaria yang selama ini dibencinya. Jadi supaya selesailah, supaya bereslah relasi yang rusak itu kan. Sebenarnya, jadi saya pikir-pikir sebenarnya Yesus masuk ke Samaria sebelum Yesus akhirnya mengalami penderitaan dan mati di kayu salib supaya persoalan ini beres. Harus dibereskan nih masalah musuh bebuyutan ini harus diselesaikan dengan para murid melihat meneladani contoh Yesus dan mereka menjadi seperti apa Yesus inginkan. Jadi benar, Kak. Terima kasih Bu Lucia. Demikian kakakku yang cantik jawaban dari Bu Lucia. Oke Bapak Ibu, kita akhiri aja ya. Saya saya capek nanya-nanya. Pak Narto, selamat datang di penghujung Pati-Bun. Kami sudah selesai. Oke. Bapak Ibu, kalau benar-benar tidak ada pertanyaan dan diskusi lagi, maka kita akhiri Pati Bulum di sini.
karena kita sudah mendapatkan penjelasan sangat komprehensif, dibantu dengan diskusi kita tadi, semoga kita mendapat pemahaman yang lebih baik sebagai bekal bagi kita dalam mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah bersekutu bersama. Kita ketemu lagi minggu depan. Masih Bu Lucia bukan? Enggak ya Bu ya? Bukan. Oh yang ini ganti Grace Bu ya? Ya. Saya ganti Grace. Ya. Ya. Nanti pengumumannya jadwal yang lebih panjang saya akan sampaikan di grup karena kasutnya belum terbit. Oke, kita akan menutup Patibulum dalam doa yang akan dipimpin oleh Bang Dapot. Penatua Dapot, Parulian. Terima kasih. Baik, mari kita tutup Patibulum kali ini dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan di tengah kesibukan kami masing-masing, kami masih boleh diberi kesempatan untuk membahas bagian dari Lukas. Kami boleh belajar bagaimana boleh mengikut Tuhan, syarat-syaratnya, dan kami boleh belajar bahwa Tuhan mengasihi kami semua orang-orang yang telah berdosa ini. Tuhan, apa yang boleh kami pelajari pada malam ini Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan dalam perjalanan hidup kami, dalam perjalanan iman kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh mengarah kepada Tuhan. Kami makin serupa dengan Engkau dalam menanggung beban salib kami masing-masing, Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kami alami dalam kehidupan ini, kami tidak pernah undur dan kami tidak lari, Tuhan. Itulah yang boleh kami akui, Tuhan, dan boleh kami amini. Kalau sebentar lagi kami masing-masing akan berpisah dan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah kami boleh beristirahat dan boleh menikmati waktu-waktu kami bersama keluarga. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami harapkan Engkau bisa menyempurnakan dan kami boleh percaya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita foto dulu ya, mumpung belum lupa. Makasih kali Pak Jarwo. Belum foto ya Pak Jarwo. Mari kita foto. Terima kasih Pak Jarwo. Mohon tidak ngechat ya, karena nanti akan kesiapan. Betul. Foto dulu, belum pada mundur tuh, takutnya pada mundur. Oh sudah buka semua. Aduh. Oh polisi ini yang ngechat. Bisa jangan ngechat dulu ya. Mari Bapak Ibu, kita ada 2 halaman. Dan Bapak Ibu tidak akan tahu di halaman mana Bapak Ibu ada. Jadi tetaplah tersenyum sampai proses foto selesai. 3, aduh seneng Kak Mimi bisa buka. 3, 4. Oke, sebentar. Siapin tadi. Ya. Sekarang yang kedua. Mari tetap tersenyum Bapak Ibu. Ibu Pani dan Ibu Indri tidak buka ya? Oh, Ibu Indri. Oke, Bu Indri. Mari Bu Indri. 3, 4. Pak Hari diwakili Budung. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Jarwo. Pak ini. Pak Jarwo. Pak Jody. Selamat malam. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.